Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. 2 hari lagi kita akan merayakan pesta salib suci ya. Jadi salib itu kekuatan dalam gereja Katolik. Salib yang direpresentasikan melalui perayaan Ekaristi setiap hari. Nah, mari kita bahas bahwa polemik Katolik dan Protestan semakin menuju titik puncak, di mana semakin nyata bahwa polemikus Protestan semakin kewalahan. Logika tidak dipakai lagi, pegangan saja untuk mempertahankan diri. Jadi dokter Protestan mulai angkat bicara. Tapi bicara soal dokter dari Protestan itu saya tahu, di kota Kupang atau di NTT kalau mau cepat jadi dokter masuk ke sekolah Protestan. Ini fakta, saya berani omong. Ya, jadi Pak Binser hati-hati kalau omong pakai dokter dan pakai tingkat akademik seseorang untuk ad hominem. Dokter di Protestan itu gampang sekali ya. Di Kupang banyak orang ke sekolah Protestan untuk dapat dokter supaya dapat akreditasi, itu saja, bukan ilmunya ya. Mau jadi dokter persyaratan itu masuk sekolah Protestan kalau di Kupang. Mau tangkap saya tangkap. Binser supaya tahu ya. Oke, mari kita bahas. Pak Binser punya video terakhir tentang apa ya? Klaim bahwa logika Patris Allegro itu liar. Ada framing, the thing you are not told about Patris Allegro's framing technique. Cie. Karena judulnya dalam bahasa Inggris ya, yang di layar saya. Nah, mari kita lihat. Sebenarnya siapa yang pakai logika liar di sini? Pertama mari kita lihat. Jelas sekali Binser Huta Barat ini sebenarnya tidak sedang membuat argumentasi teologis positif, tapi lebih reaktif. Dia ingin menegakkan citra Protestan sambil menjatuhkan Patris Allegro. Mari kita rinci. Yang pertama, ada kesalahan asumsi. Asumsi bahwa Patris Allegro tidak tahu logika. Binser tidak menunjukkan di mana kekeliruan silogisme atau analisis formal Allegro. Hanya menyebut logika liar. Nah, ini asumsi kosong, bukan analisis. Padahal kita harap seorang dokter seperti Binser bisa kasih analisis yang bagus, kan katanya senang buat penelitian. Kemudian asumsi bahwa gereja Katolik identik dengan kelemahan manusiawi. Dia berasumsi sejarah kelam, korupsi, konflik itu membatalkan klaim gereja sebagai tubuh Kristus. Padahal kelemahan manusia tidak meniadakan pendirian ilahi. Kemudian ada asumsi bahwa tradisi rasul hanyalah mitos. Dia berasumsi tidak ada bukti, tapi sekaligus menolak semua bukti yang ada. Suksesi apostolik tulisan Bapak Gereja. Itu asumsi a priori, bukan kesimpulan. Itu kesalahan asumsi. Dan kesalahan logika lebih parah lagi seorang dokter seperti Binser Huta Barat. Omong satu kalimat, kesalahan logikanya 3-4. Yang pertama, Stroman menyebut sindiran Allegro soal konsili Protestan sebagai logika liar, tapi dia tidak mematahkan substansi kritik bahwa Protestan memang tidak punya konsili ekumenis dengan kuasa dogmatis ya. Itu hanya kumpul-kumpul arisan ibu-ibu RT ya kan Pak Binser. Yang kedua, false analogi seperti WCC itu kan cuma arisan ibu-ibu RT kan. Tetap kamu pun doktrin tetap baku naik satu sama lain meskipun kamu kumpul seluruh dunia ya. False analogi membandingkan konsili Katolik dengan rapat RT lalu menyamakannya dengan sinode Protestan. Analogi ini menyesatkan karena bobot teologisnya dan otoritasnya jauh berbeda. Kemudian ada circular reasoning. Tradisi rasul itu mitos karena tidak ada buktinya. Bukti disingkirkan justru dengan alasan itu mitos. Itu berputar di lingkaran asumsi. Itu mitos. Tidak ada bukti. Mitos. Tidak ada. Relativisme. Ini pasti. Kita sudah tahu bahwa setiap pernyataan pasti selalu relativis. Mengklaim semua agama punya rumusan Tuhan masing-masing sehingga klaim Katolik diskriminatif. Tapi relativisme ini memakan dirinya sendiri. Kalau semua agama benar, maka klaim eksklusif Katolik juga benar. Iya kan? Logikanya seperti itu. Oke, semua agama benar kan? Kalau begitu extra ecclesia nulla salus itu benar. Ya kan? Itu klaim Katolik. Nah, kemudian ad hominem. Merendahkan Allegro dengan menyinggung tingkat akademiknya, baru magister, ketimbang membedah argumen. Jadi dokter, sekali lagi saya katakan dokter kalau tingkat Protestan itu anak seminaris saya masih lebih jago untuk logika. Ya. Kemudian tuduhan logika liar tanpa dasar. Binser menuduh Allegro logika liar
hanya karena Allegro memakai gaya sinis ya, keren kan. Tapi dia tidak menunjukkan pelanggaran logis yang spesifik. Tuduhan itu hanya retorika, bukan analisis. Dan hampir semua yang video reaksi terhadap Patrice Allegro tidak ada analisis terhadap argumen yang disampaikan Allegro. Ya kan? Betul kan? Ayo jujur. Allegro memang sarkastis, tetapi sarkasme bukan otomatis kesalahan logika. Ya. Apa yang mau dibela Binzer Huta Barat sebenarnya? Gengsi Protestan. Ya. Dia merasa Allegro mengolok-olok Protestan dengan istilah rapat RT dan menyebut gereja Protestan bukan gereja sejati. Kemudian relativisme iman. Dia membela ide bahwa semua gereja atau iman itu setara, tidak boleh ada klaim eksklusif. Ini relativisme kan. Kemudian citra Protestan sebagai rendah hati. Dia menonjolkan bahwa Protestan tidak memaksa, tidak absolut, berlawanan dengan Katolik yang dianggap kaku dan dominan. Justru disitulah makanya bidat-bidat berkeliaran, bukan? Jadi sebenarnya yang ia bela bukan logika murni, melainkan citra Protestan di hadapan audiens. Protestan itu sederhana, rendah hati, non-dogmatis, sedangkan Katolik lewat Allegro arogan dan penuh klaim absolut. Itu yang mau dibela oleh Binzer. Nah, mari kita buka lapisan kontradiksi dalam pembelaan Binzer Huta Barat. Ya, ada kontradiksi yang internal dalam pembelaannya sendiri, dalam bagaimana dia mau membela Protestan yang dihancur leburkan Patrice Allegro, bukan? Pertama, menolak absolutisme tapi tetap klaim absolut. Binzer mengulang-ulang bahwa Katolik tidak bisa mengklaim diri sebagai gereja sejati sebab itu diskriminatif dan tidak logis. Di sini dia sebenarnya jatuh pada absolutisme terselubung. Dia menegaskan secara mutlak bahwa klaim Katolik salah, ya kan? Jika benar semua agama punya rumusannya masing-masing, maka klaim Katolik juga harus dihormati loh. Ya. Tapi dia tidak mau konsisten. Relativisme dipakai hanya untuk menolak Katolik, bukan untuk membiarkan Katolik berdiri sejajar dengan dogma-dogmanya yang kukuh 2000 tahun, bukan? Yang kedua, membela rendah hati Protestan, tapi retorikanya merendahkan. Binzer mengatakan Protestan lebih rendah hati karena tidak mengklaim absolut, tidak memaksa, dan lebih demokratis. Tetapi dalam praktik, dia justru merendahkan Katolik dengan menyebut tradisi apostolik mitos dan menertawakan suksesi. Dengan begitu, argumennya bukan membela kerendahan hati Protestan, melainkan menegakkan superioritas baru dengan baju kerendahan hati. Ya, tabola balik kan orang Kupang bilang. Kemudian mengaku logis, tapi menghindari logika formal. Binzer menuduh Patrice Allegro berlogika liar, tapi dia sendiri tidak pernah membedah premis dan kesimpulan lawannya, menggunakan pernyataan retoris dan analogi keliru rapat RT, menghindar dari isu inti, otoritas konsili, suksesi apostolik, dengan mengalihkan ke isu lain, gedung gereja, kekayaan, sejarah konflik. Ini pola red herring klasik. Mengaku logis, padahal melarikan diri dari logika. Yang keempat, membela pluralisme, tapi diam-diam menyerang pluralitas. Binzer mengaku menghormati semua agama dan keyakinan. Tapi dalam wacana, dia hanya menembak Katolik dan apologetnya. Pluralisme sejati seharusnya membiarkan Katolik berpegang pada klaimnya, sama seperti Protestan berhak dengan interpretasi kitab suci mereka. Tapi dia tidak konsisten. Pluralisme dijadikan alat retoris, bukan prinsip konsisten. Ya. Kemudian masih lagi, mengaku membela kebenaran, tapi berdiri di atas mitos relatif. Binzer menuduh Katolik hanya berpegang pada mitos, tetapi ketika ditanya landasan Protestan, dia jatuh pada sola scriptura pastinya. Prinsip yang bahkan tidak ada di Alkitab itu sendiri. Artinya, dia menyerang Katolik dengan standar yang dia sendiri tidak bisa penuhi. Kalau tidak ada bukti historis, dianggap cukup untuk menolak Katolik, maka Protestan juga tidak bisa berdiri. Karena kanon kitab suci yang mereka pakai justru lahir dari gereja Katolik. Jadi inti kontradiksinya ada pada Binzer tampak bukan sedang membela logika murni, melainkan membela Protestan dengan rasa tersinggung. Kritik Allegro yang sinis ditanggapi bukan dengan argumen, melainkan dengan tuduhan balik. Akhirnya dia jatuh dalam inkonsistensi.
menolak absolutisme dengan absolutisme, mengaku pluralis tapi intoleran pada klaim Katolik, mengaku logis tapi justru lari dari logika. Beginilah hasil doktor Protestan. Good job.